Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara hafizakumullah. Monggo sama-sama kita awali subuh yang barokah ini dengan kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah taala nikmat yang sangat banyak, bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur malam kita. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, yang dimana sholat subuh apalagi berjamaah di masjid merupakan salah satu indikator seseorang itu terjaga, terbebas dari sifat kemunafikan atau sifat nifaq. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna asqalas salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subuh. Sesungguhnya sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi tidak main-main ketika kita itu sudah diberi kemudahan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan sholat subuh. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Di antaranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat kemunafikan, dan kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi taufik, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan takwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini ada sebagian di antara kaum muslimin itu melakukan satu perayaan, tapi kami tidak mengambil khilafnya, perbedaan ininya itu nanti ada pembahasannya sendiri, tapi kami ingin menyampaikan apa yang Prof. Haidar juga sampaikan, yaitu mengambil benang merahnya, baik yang melakukan perayaan ataupun tidak, semuanya dalam koridor sama-sama cinta kepada Rasulullah SAW. Yang mungkin mengapresiasi cintanya itu berbeda-beda. Dalam pembahasan cinta itu ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak cinta. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyampaikan bagaimana sih cara mengaplikasikan, mewujudkan cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau sampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau tahu hadis ini jamaah fitrakumullah, kita akan tahu bagaimana sih cara mengungkapkan cinta
umatnya Nabi Muhammad kepada nabinya. Bagaimana cara mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah, diantaranya lewat hadis ini. Rasul sampaikan, man ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh benar-benar dia itu cinta kepadaku, kata Rasulullah. Jadi cara menunjukkan, mewujudkan cinta kepada Rasulullah SAW itu dengan menghidupkan sunnahnya. Dan waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang memang benar-benar cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah, maka dia akan membersamaiku di surga. Itu memang ketika melakukan sesuatu itu harus tahu ilmunya, supaya apa? Jelas apa yang mau dilakukan. Baik. Jamaah fidakumullah, insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syarraf rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Dan lalu kita selesai membahas hadis urutan ke-17. Baik. Insyaallah hari ini kita akan bahas hadis ke-18. Hadis yang sangat mulia, mencakup semua urusan. Makanya kitab ini diberikan judul oleh Imam An-Nawawi dengan Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, 40 hadis yang merupakan pondasi di dalam agama Islam serta kaidah-kaidah dalam hukum-hukum. Baik. Monggo bisa dibuka buku yang sudah disiapkan oleh Takmir. Hadis ke-18, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari dua orang sahabat mulia. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini sahabat yang meriwayatkannya, sahabat yang menyampaikannya ada dua, yaitu Abu Dzar, atau lebih tepatnya Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman kunyahnya, nama aslinya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat ini adalah dua orang duta Rasulullah SAW, dai-nya Rasulullah yang ikut menyebarkan agama Islam, menerangkan Islam kepada kaum muslimin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi riwayatin nuskhah hasanun sahihun. Hadis ini derajatnya adalah hasan, dalam riwayat yang lain disebut dengan hasan sahih. Jadi tingkatan hadisnya itu sedikit di bawahnya yang hadis sahih, karena ada beberapa permasalahan biasanya terkait dengan sanadnya. Mungkin di antara sanadnya ini ada yang tidak terlalu bagus hafalannya, itu jadi kualitas hadisnya itu agak sedikit turun. Kita akan bahas hadis ini satu persatu.
Jamaah hafizakumullah, kita mulai dari pembahasan. Selalu kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang belum kita bahas, kita akan bahas sedikit tentang sirah sahabatnya. Hadis ini jamaah hafizakumullah diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Yang dua-duanya ini sama-sama cukup banyak meriwayatkan hadis. Kalau sahabat Abu Dzar meriwayatkan kurang lebih 280 hadis, termasuk as-sabiqunal awwalun, generasi yang pertama masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sudah ketahuan dari nama kabilahnya, itu kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu letaknya antara Mekah dan Madinah. Jadi orang-orang Mekah itu kalau mau melakukan perjalanan dagang lewat di perkampungannya Ghifar itu sudah sudah spot jantung, itu sudah deg-deg itu. Karena kabilah Ghifar ini terkenal kabilah yang dalam tanda kutip memang kurang baik dulu ketika masa jahiliyah, suka begal ya. Nah, tetapi kemudian Abu Dzar ini termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, datang ke Mekah ingin mencari ilmu. Dengar kalau di Mekah itu ada seorang nabi, seorang rasul. Ya, ini karena saking cerdasnya nggak langsung kemudian tanya gini, tapi observasi dulu, lihat dulu. Sampai kemudian 3 hari, ternyata Abu Dzar ini juga diobservasi, diamati oleh seorang sahabat anak muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selama 3 hari, baru kemudian setelah 3 hari diajaklah langsung oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian melakukan dialog, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Nah, ketika mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini, langsung kemudian menampakkan Islamnya. Kalau sahabat-sahabat yang lain masih menyembunyikan, tapi kalau Abu Dzar langsung menampakkan. Makanya orang termasuk diantara yang pertama kali membacakan Al-Quran di depan Ka'bah, saat itu masih banyak berhala itu Abu Dzar Al-Ghifari. Orang-orang musyrik di Mekah murka, dihajar. Ya, memang ada yang seperti itu, para sahabat ada yang seperti itu. Jadi ketika sudah mendapatkan kebenaran, tidak malu menyampaikan kebenarannya. Kan kalau di kita ini, masyarakat kita sudah tahu ini benar, tapi kan gak sungkan menyampaikan kebenaran. Coba aja jenengan misalkan datang ke kumpulan orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, kemudian jenengan ingatkan, Mas, jangan melakukan amalan kayak gini, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kira-kira gimana? Maybe sandal itu melayang itu. Abu Dzar enggak langsung seperti itu. Makanya kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu benar-benar dia itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai sifat zuhud. Sampai kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dalam satu riwayat Abu Dzar Al-Ghifari ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dzar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya, wahai Rasulullah, tidakkah jenengan itu mau memberikan jabatan kepadaku, minta tugas, karena sahabat-sahabat yang lain ditugaskan kasih amanah ini semuanya. Kemudian Abu Dzar minta sama Rasulullah, ya, minta supaya diberikan tugas. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatu illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Insyaallah. Rasulullah menyampaikan tentang Abu Dzar ini, wahai Abu Dzar, kamu itu orangnya lemah. Lemah dalam apa? Karena sifat zuhudnya. Abu Dzar itu kalau misalkan dapat uang 1000 dinar, hari ini misalkan dapat uang 1000 dinar, 1000 dinar hari itu juga habis dah, hitung. Tapi untuk orang seperti ini saja Rasul sampaikan, kamu tuh tidak pantas, nggak dikasih jabatan sama Rasulullah. Padahal kalau di masa kita, apalagi di masa-masa kayak gini, ada orang dum-dum gini, wah sudah hartanya habis dibagi-bagikan, besok nyalonkan kepilih Pak, yakin kepilih. Tapi lihat Rasul sampaikan, innaka dhaifun, kamu tuh lemah. Lemah dalam arti apa? Gak sanggup untuk memimpin. Nah kalau kemudian jadi pemimpin modelnya seperti itu, misalkan punya aset negara kayak gini, wes habiskan, wes bagi-bagikan semuanya. Nah besok ada. Makanya tidak cukup hanya sekedar berbekal zuhud saja. Memang baik, tapi kan untuk sendiri. Nah seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar baik untuk dirinya sendiri, tapi juga memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang kemudian beliau wafat di masa kekhalifahannya Utsman bin Affan, yang beliau minta kalau nanti meninggal dunia itu ya, tinggalnya itu setelah Rasulullah wafat menyendiri di pinggiran Madinah itu. Sampai para sahabat itu tidak tahu, umumnya para sahabat itu tidak tahu kalau Abu Dzar itu sudah meninggal dunia. Yang menyaksikan waktu itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemudian beliau menyampaikan apa yang pernah beliau dengar dari Rasulullah, kalau Abu Dzar ini dia jalan sendiri, kemudian nanti meninggalnya itu pun juga dalam kesendirian, nanti dibangkitkannya itu sendiri. Ada yang memang seperti itu. Sahabat yang lebih memilih enggak mau ikut campur dengan urusan-urusan dunia, tenang dengan ibadahnya. Ada yang modelnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini anak muda di Madinah, masuk Islamnya usia 18 tahun. Wafat usia 33 tahun. Jadi tidak terlalu lama. Tapi dalam rentan waktu itu termasuk sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yaman. Kemudian ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jadi gubernur di Syam. Kemudian meninggal dunia di Syam diantaranya karena wabah taun. Namanya taunnya taun amwas. Tuh penyakit yang cukup ganas. Pagi kena, sore meninggal dunia. Sore kena, pagi meninggal dunia. Lebih ini dari COVID kemarin. Kalau COVID kan paling rentannya sekitar 2 mingguan itu. Ya 2 mingguan, sama kami juga alumni itu. Sekitar 2 mingguan. Tapi kalau taun, ganas Pak. Taun itu ganas. Ya taun amwas. Sampai kemudian Syam itu habis 3 gubernur. Gubernur satu wafat, ganti wafat baru, kemudian sampai Umar memerintahkan Amr bin Ash waktu itu dari Mesir, suruh untuk menyelesaikan permasalahan di Syam itu. Baru kemudian beres. 2 minggu clear semuanya. 2 minggu clear itu. Taun amwas. Ya. Cuma itu tadi harus nurut dulu dengan yang gubernurnya. Ketika rakyatnya nurut sama gubernurnya, sudah selesai. Wabah taun amwas itu 2 minggu beres. Baik. Jamaah fizakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah
keburukan dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah atau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini jamaah hafizakumullah diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'a dalam Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in. Ketika beliau mensyarah hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, beliau menyampaikan hadzal hadis ishtamala bijumlihi ats-tsalath ala ma huwa matlubi minal muslim li rabbihi wa li nafsi wa li ghairihi. Masyaallah. Hadis ini kata Syekh Abdul Muhsin adalah hadis yang mengandung 3 kalimat. Yang ketiga kalimat ini merupakan penjelasan bagaimana cara bergaulnya seorang muslim li rabbi, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bergaul kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, bergaul kepada orang lain. Jadi solihnya itu jamaah hafizakumullah, baik solih secara vertikal maupun solih secara horizontal. Jadi tidak hanya seseorang itu solih secara agamanya, tapi juga solih secara sosial, kesolihan sosial. Karena kan ada orang secara agamanya itu baik, tapi ketika interaksi dengan orang lain belum tentu. Sebaliknya ada orang hubungan dengan manusia yang lain itu baik, tapi hubungannya dengan Allah berantakan. Nah, mungkin belum paham dengan hadis ini. Nah, makanya diantara tujuannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan hadis ini, mudah-mudahan ketika kita mempelajarinya, kita tidak hanya sekedar solih secara agama, tapi juga solih secara sosial. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala tentang makna takwa. Ya. Makna takwa secara lugha an yaj'ala bainahu wa baina yakhafu wiqayatan taqihi minhu. Kalau secara bahasa jamaah fidakumullah, takwa, kita sering dengar takwa, kata takwa di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih kata takwa itu ada lebih dari 245 redaksi. Jadi sering kali kita dengar takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah di surat Al-Hasyr. Contoh, kalau yang sering digandengkan itu kalau di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah di ayat yang kedua. Di akhir ayatnya itu insyaallah kita sudah hafal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sering digandengkan antara birri dan takwa. Kalau dua-duanya ini disebutkan jamaah fidakumullah, ada birrun dan takwa, itu nanti menunjukkan ada perbedaan. Kalau birrun itu hal-hal yang baik yang dikerjakan, sementara takwa adalah meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu kalau dua-duanya disebutkan. Sama seperti ketika kita membahas tentang hadis Jibril itu, Rasul nyampaikan ada Islam, ada iman, ada ihsan juga. Berarti itu untuk membedakan. Tapi kalau hanya disebutkan sendiri saja, misalkan birrun saja atau takwa saja, mencakup kedua-duanya, baik mengerjakan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Nah, Syekh kemudian menyampaikan di antara makna takwa itu an yaj'ala bainahu wa baina yakhafu wiqayah, yaitu menjadikan antara dirinya dengan hal yang dia takuti wiqayah, ada pelindung. Tapi minhu, kemudian pelindung itu menjaga dirinya. Semisal dengan pakai sandal atau sepatu, itu kan untuk melindungi kaki kita, supaya misalkan kalau aspal ya nggak kena panasnya aspal atau nggak kena duri dan lain sebagainya. Itu namanya takwa secara bahasa. Kalau secara istilah,
Secara istilah, fi syar'i an yaj'ala al-insanu bainahu wa baina ghadabillah wiqayatan taqihi minhu wa dzalika bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Secara istilah disebutkan bahwasanya takwa itu adalah seorang manusia menjadikan antara dirinya dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala wiqayah, yaitu pelindung. Jadi dia melakukan sesuatu, melakukan amalan atau perbuatan yang kalau dia melakukan perbuatan ini akan menjaga dirinya dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan melakukan perintah-perintah Allah, atau yang kedua meninggalkan larangan Allah. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW perintahkan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya takwa di situ adalah menjaga diri jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Dengan cara apa? Bisyikki tamratin, sekalipun kalian itu menjaga diri dari neraka dengan kurma itu dibelah jadi dua, disedekahkan, diinfakkan. Ternyata perbuatan infak itu dapat mencegah, melindungi seseorang dari siksa api neraka. Nah, umumnya kemudian takwa di sini diterangkan adalah seseorang menjaga antara dirinya dengan api neraka, yaitu dengan cara menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian jamaah fizakumullah, Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan tentang takwa, beliau tidak sampai kemudian menjelaskan sampai detail sekali, itu enggak. Karena nanti kata takwa ini diterjemahkan sendiri oleh para sahabat, diantaranya apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau menerangkan atau menafsirkan ayat 102 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering kita dengar ya. Terutama kalau Bapak di hari Jumat itu khatibnya biasanya membaca ayat itu. Di situ ada kalimat haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Berarti ada orang yang bertakwa nggak sebenar-benarnya? Iya, ada. Makanya kemudian di hadis yang ke-18 ya, di Arba'in An-Nawawi itu Rasul sampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Karena ada orang bertakwa kepada Allah hanya di tempat-tempat tertentu saja. Lenang masjid bertakwa, nanti di tempat kerja siji nggone, ya, beda tempatnya. Ya. Di masjid, di tempat pengajian gini bertakwa. Nanti kalau misalkan di tempat nongkrongnya mana? Nah, itu namanya bukan haitsu ma kunta, bukan. Nah, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita kalau bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Makanya kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan tentang makna haqqa tuqati an yuta'a fala yuqsa. Makna dari haqqa tuqati adalah taat kepada Allah, fala yuqsa, kemudian tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yudhkaru fala yunsa, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak lupa. Wa an yushkara fala yukaffir,
kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmat Allah, dan itu dilakukan di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Di rumah bertakwa, di tempat kerja bertakwa. Misalkan di tempat kerja ada hal-hal yang ini kayaknya tidak cocok, kalau saya melakukan ini Allah murka, ditinggalkan, itu bertakwa. Ketika bergaul misalkan entah itu di tempat nongkrongnya itu dengan teman-teman siapa saja, tetap bertakwa. Ya, itu makna dari haitsu makunta, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, kenapa kemudian Rasulullah SAW itu tidak sampai kemudian mendetailkan makna takwa, karena nanti para sahabat itu bisa menerjemahkan makna takwa itu dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Rasulullah hanya sekedar memberikan kunci, takwa itu takut kepada Allah, sudah selesai. Makanya para sahabat dulu ketika menasihati satu dengan yang lainnya itu nggak panjang-panjang, cuma mengatakan ittaqillah, selesai sudah. Takutlah kamu kepada Allah. Kami kan dulu pernah menyampaikan tentang kisahnya Umar bin Khattab dengan Amr bin As itu, yang ada orang Yahudi jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, terus cuma dibawa sangoni tulang sama Umar, tulangnya itu digaris gini, seret, sudah bawa pulang. Itu meredek langsung kan Amr bin As itu. Ini juga sama, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, inna abghadal kalami ilallah, sesungguhnya kalimat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, an yaqula rajulu li rajuli ittaqillah fayaqul alaika binafsik. Apa kalimat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila ada seseorang menasihati orang lain, diberikan nasihat ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, kemudian dibalas dengan alaika bin nafsik, urusan sendiri, urusan dirimu sendiri, ojo nyampur-nyampuri urusan ini. Oh, kalimat seperti itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih nasihat, ditunjukkan ini lo salah, kok malah nyolot gitu. Ya, surga punya bapakmu, nah misalkan kayak gitu. Sampai yang tasing nyekel kunci ini surga. Ada yang ketika dinasihati itu kayak gitu itu ada. Ya, nah, ternyata kata-kata yang seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Makanya enggak panjang-panjang antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ketika menasihati ada saudaranya yang salah. Kenapa? Frekuensinya itu sudah sama. Jadi kalau dinasihati, saling menasihati itu enggak panjang lebar, cuma ittaqillah. Nanti sudah dia introspeksi sendiri, aku salah apa? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Jadi ngoreksi, sudah ngoreksi sendiri nanti ketika melakukan satu kesalahan. Ternyata dia tidak sadar, oh saudaranya yang mengingatkan, tadi yang jenengan lakukan itu salah, harusnya tuh kayak gini. Nggak kemudian ketika dinasihati malah wah, jangan sok suci sampean, waduh, ada yang kayak gitu. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, di kalimat yang kedua Rasulullah SAW menyampaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'i, dan ikutilah, fi'lun amrin, as-sayyi'ah, keburukan, sifatnya umum. Ya, keburukan di sini bisa jadi dosa besar maupun dosa kecil. Al-hasanata, yaitu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Karena sifatnya manusia
Rasulullah sendiri menyampaikan kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu khata, pakai sikut mubalaghah. Jadi kesalahan yang dilakukan itu enggak cukup satu, banyak melakukan kesalahan. Tetapi sekalipun banyak melakukan kesalahan, Rasul sampaikan wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat. Makanya jamaah fizakumullah, makna al-hasanata di situ, jangan boleh kasih catatan, al-hasanata di sini maknanya ada dua. Yang pertama, al-hasanata di situ adalah al-amalus shalih, yaitu amal solih. Jadi amal solih yang dikerjakan oleh seseorang itu secara otomatis akan menghapuskan dosa-dosanya. Satu. Yang kedua, makna al-hasanah diterangkan yaitu at-taubah, yaitu dengan taubat. Karena kalau amal-amal solih itu kalau dikerjakan, dia secara otomatis akan menghapuskan dosa. Hanya dosa yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, moga dibuka mushafnya, surat Hud surat ke-11 ayatnya di ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Allah Ta'ala menyampaikan wa aqimis salata tarafayn nahar, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petangnya. Tuh, kalau makna di dalam bahasa kalau disebutkan siang, malam atau pagi, petang itu mencakup secara keseluruhan. Ya, istilah kalau di bahasa Indonesia kerja siang malam, bukan berarti pagi sama sorenya itu tidak kerja, yaitu sudah mencakup secara keseluruhan. Nah, yang dimaksud di sini adalah sholat wajib itu. Wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Katakannya di situ. Sesungguhnya al hasanat, kebaikan itu yang dimaksud adalah salat, yudhibna sayyi'ah, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ayat ini jamaah fidakumullah ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya yaitu terkait dengan kisah ada seorang sahabat yang dia khilaf, melakukan dosa, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Wahai Rasulullah, aku ini melakukan kesalahan, melakukan dosa, yaitu berbuat buruk kepada seorang wanita di pinggiran kota Madinah. Entah itu mungkin melecehkan wanita ini, tapi tidak sampai melakukan zina. Ya, wallahu a'lam kesalahan apa yang dilakukan, tapi dia menyebutkan kepada Rasul, ya Rasul, saya ini berdosa, saya melakukan kesalahan, ingin menghapuskan dosa saya. Kemudian minta kepada Rasulullah SAW, faqdi fi ma syi'ta, ya Rasul, berikan hukuman apa saja kepada saya wahai Rasulullah. Karena memang jiwanya orang yang beriman itu seperti itu jamaah fizakumullah, tidak tenang kalau habis melakukan dosa, nggak ada ketenangan. Tenangnya orang-orang yang beriman itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan mengingat Allah
Baik zikir itu dalam arti kata mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, atau zikir berupa mengerjakan amal-amal sholih. Tatmainnul qulub, itu akan menenangkan hati. Nah, kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang beriman itu ketika melakukan dosa itu tidak tenang. Makanya masalah kalau ada orang habis melakukan dosa kok tenang. Misalkan habis mendem ya, minum khamr itu, wah tenang. Ada masalah itu berarti. Ada masalah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan ada hambanya ini melakukan dosa, kemudian minta kepada Rasul supaya ditegakkan had, diberikan hukuman, kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ke-114 surat Hud itu. Kemudian diperintahkan, ayo sholat. Kemudian dalam sholat itu datang kabar kalau dosanya laki-laki ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, hadza lahu khassatan." Wahai Nabi Allah, apakah ayat itu khusus untuk saya saja? Dosa yang dihapuskan itu apakah khusus untuk saya saja? Habis melakukan dosa, kemudian sholat 5 waktu, ya, mengerjakan sholat, kemudian dosanya itu otomatis terhapus. Apakah itu khusus untuk saya saja? Wahai Rasulullah, kata laki-laki ini. Kemudian Rasul menyampaikan, bal linnasi kafah. Ternyata keutamaan ini untuk semua manusia yang melakukan dosa, kemudian dia mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, otomatis kemudian kebaikan itu menghapuskan keburukan. Makanya satu sholat kepada sholat yang lain, sholat yang 5 waktu itu menghapuskan dosa. Wudhu itu juga menggugurkan dosa-dosa. Kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir itu juga menghapuskan dosa. Itu yang pertama. Tapi dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Nah, makna yang kedua, al-hasanata tamhuha, kebaikan yang menghapuskan dosa itu, makna yang kedua adalah at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk taubat yang terhapuskan tidak hanya dosa kecil saja, tetapi taubat itu khusus untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar itu tidak cukup terhapusnya dengan istighfar, tapi harus dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim di ayat yang ke-8 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Dulu waktu di pondok tuh gini jemaah, dilihat mafhum mukhatabnya. Yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Ternyata yang diajak bicara oleh Allah di situ adalah orang-orang yang beriman. Disuruh apa orang yang beriman? Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Dikasih pertanyaan dulu gini sama, yaitu kira-kira cocok enggak kalau orang yang beriman kok masih disuruh taubat? Kok enggak misalkan orang yang melakukan maksiat yang disuruh taubat? Kok enggak orang kafir atau musyrik yang disuruh taubat? Kok orang yang beriman masih disuruh taubat? Nah, ini kemudian menunjukkan jamaah fidzakumullah, sekalipun sudah beriman, bukan kemudian menjadi orang yang maksum.
terbebas dari dosa, nggak bisa melakukan dosa sama sekali atau otomatis langsung terhapus dosanya, enggak. Ini menunjukkan kalaupun sudah beriman seseorang itu masih ada kemungkinan melakukan dosa. Ya, jadi nggak kemudian aku wis beriman, wis tenang, enggak. Tetap. Kenapa? Dosa itu ada sifatnya dosa yang dikerjakan secara sengaja, ada dosa yang dikerjakan karena ketidaksengajaan. Contoh, nah jangan kan punya HP itu, kadang buka aplikasi yang namanya YouTube. Benar yang dibuka misalkan akunnya Masjid Al Ihsan, pengen dengarkan ceramah, pengen murojaah. Tapi pas ditekan itu, milih misalkan, tak milih kajiannya Ustadz Naji. Tapi kan yang punya aplikasi itu siapa? Ternyata sebelum mutar videonya Ustadz Naji, muncul iklan. Lah iklannya kok entah itu yang perempuan joget, alah. Itu kan terus yo opo iki? Ada kan nggak bisa langsung ditekan untuk dilewati loh. Ya beda lagi kalau seperti itu. Itu namanya ada dosa yang memang kita lakukan karena ketidaksengajaan. Padahal sudah beriman. Makanya Allah Ta'ala perintahkan sekalipun kita itu sudah beriman, jamaah fidakumullah, tetap disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri setiap hari, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu hari antara 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah sudah dijamin surga. Masih beristighfar, masih bertaubat minimal 70 kali. Nah kita di sini siapa yang sudah dapat jaminan surga? Berapa istighfarnya? Berapa taubatnya? Nah, makanya kemudian ketika seseorang itu melakukan dosa, Rasulullah sampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang kamu kerjakan, baik ke perbuatan buruk itu sengaja ataupun tidak sengaja, dengan al-hasanah, dengan kebaikan, bisa jadi dengan amal-amal solih ataupun dengan taubat nasuha, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah kamu kerjakan. Itu kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Nah yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kamu kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Banyak sekali para ulama, termasuk diantaranya para sahabat, juga mengartikan husnul khuluq atau akhlak yang baik ini, yang diantara keutamanya tentang akhlak yang mulia ini, Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan dari akhlak yang mulia, kemudian termasuk diantaranya adalah takwa kepada Allah. Satu hari Rasulullah SAW pernah ditanya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, juga riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Wahai Rasulullah, apa sih yang paling banyak memasukkan manusia itu ke surga? Rasulullah kemudian menyampaikan taqwallah wa husnul khuluqi. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa kepada Allah
Tadi itu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua adalah husnul khuluq. Akhlak yang mulia itu ternyata paling banyak memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya makna husnul khuluq itu kita ambil satu saja, apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu rahimahullah taala. Makna dari husnul khuluq huwa bastul wajhi wa badhul ma'rufi wa kaful adab. Akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu diantaranya adalah bermuka manis, kemudian gemar melakukan al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan, wa kaful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang baik secara verbal ataupun non verbal. Makanya Rasul juga sampaikan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin taliqin li akhi atau kama qala. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum kepada orang lain, ya, tersenyum kepada orang lain, ternyata itu merupakan kebaikan dan bentuk husnul khuluq, di antara amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada suruknya jam berapa? Mas masih ada sekitar 5-10 menit, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Karena nggih, monggo Pak Edi. Kalau lagi nggih. Kalau tobat nasuha, sholatnya apakah Rasul itu melakukan sholat tobat itu setiap malam atau setiap hari atau sekali dalam sebulan? Terus ada ulama yang menyampaikan sholat tobat itu hanya cukup sekali dalam sebulan. Terima kasih. Jazakallah khair Pak Edi. Tentang taubat, yang pertama gini, taubat itu dilakukan karena seseorang melakukan dosa besar. Ya, tentu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Berbeda dengan dosa kecil. Intinya sebenarnya bukan di melakukan sholat taubat atau tidak. Ya, karena sebenarnya setiap sholat itu adalah taubat. Setiap sholat itu taubat. Sebagaimana kisah seorang laki-laki tadi yang melakukan dosa, kemudian diajak sholat, dosanya yang sudah dilakukan ternyata terhapus. Nah, inti dari taubat, Rasulullah SAW menyampaikan at-taubatu an-nadmu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, inti dari taubat itu adalah penyesalan dulu. Penyesalan. Nah, tapi nanti kemudian kita rinci, ternyata ada dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu kepada Allah, ada dosa besar yang dilakukan seseorang kepada manusia. Ini beda. Kalau kepada Allah, syaratnya nanti dalam Riyadhus Shalihin di bagian muqaddimah tentang bab taubat itu disampaikan ada kurang lebih sekitar 3-4 syarat. Yang pertama menyesal, kemudian berhenti dari dosanya itu, ya, kemudian senantiasa beristighfar. Dalam beberapa keterangan, istighfar ini adalah mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu tadi. Itu kalau dosanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ada penyesalan, kemudian berhenti dari perbuatannya itu, kemudian mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Ya, dan ini jamaah fidakumullah bisa jadi untuk masing-masing orang. Ada yang mungkin cukup 1 kali. Kisahnya tentang seseorang yang membunuh 100 orang itu 1 kali bertobat, kemudian disuruh untuk pindah dari tempatmu. Ternyata belum sampai di tujuannya sudah wafat. Ada yang memang cukup 1 kali, ada yang memang terus menerus bertobat. Kenapa? Bisa jadi ada dosa yang dia kerjakan karena ketidaksengajaan. 1, terkait dosa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau
dosa besarnya itu terkait dengan manusia, itu tambah satu poin lagi, yaitu meminta keriduan kepada orang yang didoliminya itu. Misalkan ini dulu pernah melakukan bermuamalah, ternyata yang satunya ini nakal. Misalkan sudah perjanjian dengan ini persentase sekian, ternyata sama temannya ini diambil semuanya, dibawa lari. Sampai kemudian satu hari dia sadar yang dulu dia lakukan ini salah, balik, minta maaf, minta keriduan. Tapi kan tidak cukup itu saja, tetapi ada pengembalian hak. Ya, ini dulu saya pernah berbuat zalim ke jenengan, saya bawa lari semua modal kita dan lain sebagainya. Ya sudah, ini itikat baik dari saya, minta maaf, kemudian mengembalikan haknya itu. Itu diantaranya kalau terkait dengan manusia. Sampai ini ada kisah dari Syekh Abdul Razak, itu ketika dalam perkuliahan beliau mungkin secara khilaf, tapi ini tetap ada pelajarannya. Ternyata tanpa sengaja beliau itu menyebutkan nama seorang mahasiswanya yang kebetulan saat itu tidak hadir. Hanya sekedar memanggil namanya dengan dialek dari tempat asal negara mahasiswanya itu, karena di Universitas Madinah itu mahasiswa dari berbagai macam negara. Itu di hari sebelumnya. Kemudian keesokan harinya ketika mahasiswanya itu masuk, itu Syekh Abdul Razak itu Jama'afidzakumullah itu bawa hadiah kemudian diberikan kepada mahasiswa yang kemarin namanya disebutkan itu. Dia khawatir kalau itu bagian dari ghibah, kemudian tidak ridho. Nah, kemudian beliau nyampaikan, ini kemarin saya nyebutkan namamu, saya takut ini ghibah, saya minta keriduanmu untuk dimaafkan, kemudian ngasih hadiah itu. Jadi kalau urusan dengan manusia itu harus ada keriduannya, hak yang dikembalikan, kemudian minta dimaafkan. Makanya kan kemudian sebelum orang dimakamkan itu, kalau kita menghadiri perawatan tentang jenazah itu kan, sebelum, entah itu setelah sholat ataupun nanti setelah dikebumikan, itu kan ada nasihat, barangkali si jenazahnya ini pernah melakukan kedzaliman, ada janji yang belum ditunaikan, atau dulu pernah menyakiti, pernah berbuat zalim, atau terkait dengan hutang piutang, itu juga diselesaikan. Kenapa? Karena segala urusan yang terkait dengan manusia, kalau itu tidak selesai di dunia, diselesaikan di akhirat. Makanya tidak tahu nanti gimana yang misalkan ngambil uangnya rakyat itu. Ya kalau main dia bertobat, ya tobat sudah. Satu, itu urusan tobat sudah. Tapi kan ada hak manusia yang diambil ini. Ya ngembalikannya ya sesuai dengan yang diambil. Jangan kemudian yang diambil misalkan 200 miliar, yang dikembalikan cuma 2 miliar. Nah, cibadi. Itu terkait dengan taubat. Tetapi jamaah fitakumullah, tadi juga tidak ada kemudian kekhususan untuk sholat taubat, karena semua sholat itu taubat. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'u nahu wudu'i hadza summa shalla rak'ataini kafaratun lima bainahuma. Siapa yang wudu dengan wudu yang baik itu, yang sempurna wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dami, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Jadi kalaupun dia sholat, itu penamaan untuk sholat taubat sebenarnya nggak ada. Sholatnya ya sholat mutlak gitu saja. Ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat syukurul wudu atau tahiyatul masjid, itu pun juga, ataupun sholat sunnah rawatib gitu, kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi tambahan pahala yang mudah-mudahan akan memberatkan timbangan kebaikan kita, kemudian menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, mengarahkan kita, senantiasa membimbing diri kita dan juga keluarga kita kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Dan mudah-mudahan sebagaimana subuh ini, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di rumahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.